Jadi Sa'labah ini ay orangnya disiplin luar biasa. Belum lagi azan sudah Sa'labah ini ada badian di masjid. Adalah dibeli mau orang kayak itu, belum azan sudah badian di masjid. Beda, orang azan dibeli mau nih masih kosong masjid. Nah, Sa'labah ini belum lagi orang azan sudah badiam di masjid. Dan di mana ada pengajian pasti di situ ada Sa'labah. Artinya di mana ada Rasulullah di situ ada Sa'labah. Yang menunjukkan Sa'labah ini sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah. Cuman yang anehnya tuh, walaupun Sa'labah ini orang yang paling sungsung datang ke masjid, Sa'labah ini juga orang yang paling lakas bulik. Hanya salam langsung bulik Sa'labah nih. Jadi Nabi yang melihat itu heran dan penasaran. Akhirnya di suatu kesempatan Nabi ini bertanya kepada Sa'labah. Ujar Nabi, wahai Sa'labah, kenapa ikam ini seperti orang munafik? Takajud Sa'labah ditakuni kayak itu. Ujar Nabi, wahai Sa'labah, kenapa ikam ini seperti orang munafik? Kenapa ikam ini pas umbah salam langsung bulik? Inya memang di zaman bahari itu tanda orang munafik dan orang yang beriman. Tanda orang munafik itu kada betah berdiam di masjid. Bila umbah salam langsung bulik, tanda orang munafik. Cuman tanda. Nah, kalau dibeli mau kan jangankan bulik umbah salam di sembahyang kada ke masjid. Nah, ujar Guru Bahit, Jasiden, amunnya di hati orang tuh ada kemunafikan, biarpun rumahnya berhigaan lawan masjid, walaupun ibarat katanya tuh salangkah masuk ke masjid, cuman ada kemunafikan di dalam hatinya, kada kawa atau ke masjid. Kata Jasiden. Nah, kita fokus ke ceritanya aja. Jadi ujar Nabi, wahai Sa'labah, kenapa ikam nih umbah salam langsung bulik? Sa'labah yang mendengar pertanyaan Rasulullah, ujar Sa'labah, wahai Rasulullah, bukannya ulun kada hendak berlama-lama di masjid, bukannya ulun menganggap zikir dan wirid itu kada penting, akan tetapi wahai Rasulullah, ulun ini orang miskin. Ulun ini hanya memiliki satu kain. Jadi kain yang ulun pakai ke masjid ini hendak dipakai bini juga di rumah kesan sembahyang. Jadi saking miskinnya Sa'labah ini sebutingannya bisi kain. Ayo diberi mau ada orang miskin sebutingannya bisi kain. Miskin-miskinnya orang diberi mau masih bebuangan kain. Lihat dia di rumah tolapnya napa kain pas deh. Masih bebuangan lan kain diulah lap. Nah, sugihan sudah neleh. Jadi Sa'labah nih saking miskinnya sebutingannya bisi kain. Jadi bergantian Sa'labah ini membini. Jadi itulah yang menyebabkan Sa'labah ini lakas bulik dari masjid. Jadi Sa'labah, wahai Rasulullah, doakan ayo ulun supaya ulun jadi orang yang kaya, supaya ulun ini awak berdiam lawas di masjid. Nabi ini yang mendengar permintaan Sa'labah hendak didoakan menjadi orang yang kaya, tak koreheng Nabi, tersenyum Nabi. Ujar Nabi, wahai Sa'labah, sedikit akan tetapi kamu syukuri itu lebih baik daripada kamu tuh memiliki banyak harta akan tetapi kamu kada kawa mensyukurinya. Sa'labah ti inggih hai dinasihati Nabi, inggih wahai Rasulullah, jebule ke Sa'labah. Di keesokan harinya Sa'labah ini datang pulang ke tempat Rasulullah, minta doakan pulang kepada Nabi supaya didoakan menjadi orang yang kaya. Cuman Nabi ini tetap kada hendak mendoakan karena Nabi tahu itulah yang terbaik bagi Sa'labah. Di hari yang ketiga Sa'labah ini nekat berpuron pulang kepada Rasulullah, minta didoakan menjadi orang yang kaya. Dan Sa'labah berjanji kepada Rasulullah, jadi Sa'labah, wahai Rasulullah, misalnya pian doakan ulun menjadi orang yang kaya dan ulun memang menjadi orang yang kaya, ulun berjanji kepada pian, ulun akan menjadi orang yang lebih soleh lagi, dan harta kekayaan ulun gunakan untuk membantu orang yang kada mampu. Nabi ini yang mendengar rayuan Sa'labah menjadi luluh. Ayo hajar Nabi, aku doakan ikam. Akhirnya Nabi mengangkat tangan, Allahumma rzuq Sa'labah, hajar Nabi. Ya Allah, berikan rezeki kepada Sa'labah. Setelah Nabi ini selesai mendoakan Sa'labah, Nabi beri kambing kepada Sa'labah. Bukan hanya diberi, bahkan kambing yang diberi Nabi ini kambing yang bunting, kambing yang betianan sudah. Mana didoakan diberi kambingnya betianan pulang. Berterima kasih Sa'labah. Bahwa beli kayak kambing tadi dipelihara oleh Sa'labah. Akhirnya kambing yang satu berubah menjadi dua menjadi empat menjadi 8, banyak berkembang sampai akhirnya Sa'labah ini mulai terlambat ke masjid. Nah, ingat ya kalau sudah kisahnya.
Ingat sudahlah, mulai salabahnya terlambat ke masjid. Banyak yang diharagu, macam-macam aja mahari mencari kumpai mempani kambing. Dan akhirnya mulailah salabahnya masbuk di masjid. Bahari di zaman Nabi itu aib masbuk sembahyang. Dibeli mau jangan tapi disambat orang masbuk. Sudah untung nyakun ke masjid ini sambat masbuk terus sembahyang ya. Akhirnya kadang lagi ke masjid. Ada juga yang gegerunum, aku aja daripada masbuk aku sembahyang di rumah aja. Aku bang sudah orang kamar tuh ada tulak lagi sama masjid. Aku di rumah aja lagi berisupan aja. Nah jangan kayak itu. Lain kita nih di zaman Nabi lain lagi. Di zaman Nabi memang masbuk tuh aib. Jadi salabah nih mulai masbuk. Banyak lama-lama salabah nih mulai kada terlihat lagi di masjid. Bahkan Jumatnya pun gak terlihat lagi. Ajar Nabi, kaman ini salabah pindah kada terlihat lagi. Kamananya ujar sahabat, wahai Rasulullah, salabah wah ini sukses sudahnya. Bahkan gembala kambingnya sampai keluar kota. Nah, jadi Nabi akhirnya Nabi mengirim utusan ke tempat salabah, mengirim sahabat ke tempat salabah untuk mengambil zakat. Nyata sudah zakatnya sampai nisabnya. Jadi Nabi mengirim utusan ke tempat salabah. Datang utusan tadi ke tempat salabah. Ujar utusan Nabi tadi, wahai salabah, Nabi mengirim aku supaya mengambil zakat kambing ikam. Sekalinya salabah tersinggung ditagih. Ujar salabah, boleh kah ikam kada usah ditagih-tagih, aku gin bisa matar seorang, aku aja kena matar ke hadapan Rasulullah. Boleh utusannya tadi ke hadapan Nabi. Ujar utusan tadi, wahai Rasulullah, jar salabahnya seorang jangan matar kambingnya. Ditunggui oleh Nabi berhari-hari, kada juga datang salabahnya. Diutus pulang oleh Nabi utusan yang kedua. Sampai pada akhirnya Nabi ini 3 kali mengirim utusan, 3 kali utusan itu bulik dengan tangan kosong. Nah ini sudah keterlaluan dari Nabi salabah nih. Akhirnya turun ayat yang menegur salabah. Kada ingat bunyinya kayak apa? Intinya ayat ini turun menegur salabah. Karena ayat turun menegur salabah, akhirnya Madinah ini tumbur. Viral akhirnya beritanya bahwasanya turun ayat menegur salabah. Karena beritanya viral, salabah pun akhirnya beritanya sampai kepada salabah. Akhirnya salabah tahu bahwasanya setelah turun ayat yang menegur dirinya. Jadi salabah ini takutan aja di hati. Akhirnya salabah bertobat dan salabah ini tulak ke kota Madinah sambil membawa kambing-kambingnya. Saat dibawa kambingnya tadi ke hadapan Rasulullah. Ujar salabah, wahai Rasulullah, ulun minta maaf, ulun hanya aja tatar kambing. Auran bener ulun di kampung. Jadi hanya aja ulun tatar kambing. Nah ini kambing zakat ulun, nah zakat kambing ulun wahai Rasulullah diserahkan kepada Rasulullah. Ujar Rasulullah, wahai salabah, bawa bulik kambing ikam tak. Aku menolak zakat ikam. Jauh-jauh salabah nih bawa kambing, ternyata setelah sampai di depan Rasulullah, zakatnya ditolak oleh Rasulullah. Sedih salabah nih bulik. Nah singkat cerita, Rasulullah meninggal dunia digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, salabah datang pulang ke hadapan Rasulullah, ke hadapan Abu Bakar. Wajar salabah, wahai Abu Bakar, ini zakat kambing kok, mohon diterimakan. Wajar Abu Bakar, wahai salabah, Nabi menolak, aku pun menolak juga. Boleh pulang salabah. Nah kemudian Abu Bakar meninggal dunia diganti oleh Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar, salabah datang pulang ke hadapan Sayyidina Umar. Ujar salabah, wahai Umar, ini adalah zakat kambingku, tolong terimakan. Ujar Sayyidina Umar, Rasulullah menolak, Abu Bakar menolak, apa alasanku untuk menerima zakat ikam? Buah buriknya sudah kami ikam nih, kada usah lagi datang ke sini. Dimamai Umar sekalinya, boleh ulang salabah nih. Meninggal Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Utsman mulailah salabah nih mengalami kebangkrutan. Nah akhirnya mulailah salabah nih seperti keadaannya seperti semula, miskin pulang, akhirnya bangkrut jadi miskin pulang. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini, kada semua orang itu baik menjadi orang yang kaya. Ada sebagian orang tuh lebih baik inya biasa-biasa aja daripada ingin menjadi orang yang kaya seperti salabah tadi. Nah cuman apa yang ulun sampaikan ini, kisah yang ulun sampaikan ini bukan menyuruh pian kulir begawi, justru mempian cangkal begawi, pian rajin begawi, umbahnya gawian pian to kada melalaikan dari kewajiban-kewajiban pian. Dan ketika pian begawi itu pian berniat dengan niat yang baik, misalnya jadi pian, ya Allah, ulun begawi ini misalnya ulun banyak berduit, ulun hendak membantu masjid, ulun berwakaf ke masjid, ulun membantu pesantren, ulun hendak membantu orang yang mencari hutang, ulun hendak membantu keluarga yang garing yang memerlukan banyak dana.
amun kaitu niat pian hari-hari pian bagawi, hari-hari pian dinilai ibadah. Nah, dan pian bagawi cangkal, pian niatnya dengan niat yang baik, ditambah juga doa. Pian hendak napa, pian hendak sugih, pian berdoa sugih. Cuman andaki di ujungnya in kana khairan. Jikalau ya Allah itu baik gesan ulun. Ya Allah sugihakan ulun, ya Allah jikalau itu baik. Andaki di ujungnya kayak itu. Karena kita kada tahu apakah kita ini banyak berduit itu bagus gesan kita. Kita kada tahu bagus atau kada. Nah, jadi namanya anak. Nah ya. Nah, kita bagawi cangkal, banyak gawian kita tuh kita sertai dengan niat yang baik, banyak kita berdoa pulang. Ternyata dengan usaha kita semua itu kada merubah napa-napa, maka kita percaya, kita yakin Allah lebih tahu itulah yang terbaik gesan kita. Justru misalnya ada orang nih gawian nyaman, rumah harat, ini sedangkan inya kada sembahyang, sedangkan inya kada puasa, kewajiban yang kada dikerjakannya, itu yang kita takutan akan. Karena itu lanjuran daripada Allah. Misalnya nih kuitan nih kan anak belalah kada sing bulikan datangi sambil membawa pupuh bulik kada, biar kada bulik pahambat takutan kalau kita. Cuman misalnya ada kuitan begana sih toh adanya di rumah, nah kita takutan lagi, itu lanjuran toh. Itu lanjuran ayo ikan nyaman di dunia, awas kita pas mati. Nah itu lebih menakutkan lagi, itu yang kita takutan akan. Nah intinya kita tahu apa yang terjadi pada kita, apa yang ditakdirkan oleh Allah, Allah tahu itulah yang terbaik bagi kita.